Terima kasih Bu Rina untuk pembacaannya. Shalom. Salam Immanuel bagi kita semua. Bapak Ibu, the title of my sermon today is New Creation. It's about the new creation. What the interesting thing about the new creation. Saya ingin memulai khotbah ini dengan mengatakan tentang judul khotbah, yaitu the new creation. Ciptaan baru atau menjadi ciptaan baru. Dan pertanyaannya adalah, apa hal yang penting bagi kita hari ini menjadi ciptaan baru? And Paul share about the new creation concept by background of the Christian Corinthians congregation that still hold their old morality. Paulus mengungkapkan konsep ini dengan melihat latar belakang bahwa jemaat Korintus yang telah menjadi Kristen itu ternyata hidupnya masih tetap berpegang pada hal-hal yang lama, the old morality. Hal-hal moral yang masih lama. Sikap-sikap hidup yang lama. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau di Indonesia, khususnya di daerah di mana kekristenan berkembang, saya telah mengkhotbahkan ini beberapa kali. Hal ini mudah menjelaskannya. So in Indonesia, it's more easy to explain about the sermon of the new creation. Mengapa begitu? Karena misalnya di Bali, di Batak, di Sumba atau di Jawa, di mana ada banyak orang converse dari agama lama atau dari kepercayaan yang lama atau dari kebudayaan yang mereka pahami di masa lalu, kemudian ketika mereka menjadi Kristen, mengkhotbahkan tentang the new creation itu bukan lebih mudah, maksudnya lebih dapat mengena kepada orang-orang seperti ini. Jadi misalnya kalau di Bali dengan tradisi kebaliannya, atau orang-orang Batak dengan tradisi palbegunya. Palbegu sudah enggak. Jadi dulu orang-orang yang ketika menjadi Kristen, ketika dia dulu di agama yang lama, kemudian dia menjadi Kristen, dia meninggalkan ini semua. New creation, menjadi sebuah ciptaan baru. Dan orang-orang di Sumba misalnya dengan tradisi merapu, ketika mereka menjadi Kristen, dengan mudah kita mengatakan tidak boleh lagi menyembah batu, menyembah gunung, menyembah apa lagi, menyembah nenek moyang dan sebagainya. Mereka masuk ke sebuah tempat yang disebut dengan the new creation. Jadi bagi konteks yang seperti ini, konsep ciptaan baru itu sangat mudah untuk dipahami. In Indonesia, it's more easy to explain about the sermon of the new creation because most of them in the Batak, Sumba, or the Javanese context, when they converse their faith, they must leave their habit of the practice of the old belief. Jadi kita bisa menjelaskan kepada mereka, oh sudah nggak boleh lagi menyembah gunung-gunung, menyembah patung-patung, karena masih banyak itu. Kalau di dalam tradisi yang saya tahu, karena saya di Bali, ketika orang jadi Kristen, dia masih bawa itu, jimat-jimatnya masih dibawa. Nah, kita bisa dengan mengatakan sudah tidak bisa lagi yang seperti itu. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tapi bagaimana dengan konteks manusia modern saat ini? So, how about the context of the modernism? Bagaimana kita yang sejak lahir sudah Kristen, opa, oma, mama, papa kita Kristen, tidak ada lagi semacam tradisi-tradisi lama yang kita pahami atau kita sembah. So we was born as a Christian. Our grandfather, mother, parents, all of them are Christians. There is no the old tradition that we worship. Bagaimana kita yang sudah di Amerika ini, kita hidup di Amerika yang hidup dengan dunia modern atau dengan postmodern ini, apakah menjadi penting untuk memahami dan menyadari bagaimana makna manusia ciptaan baru itu sendiri? Bagaimana? Saya lahir udah Kristen, opa oma saya Kristen, papa mama saya Kristen. Saya hidup di Amerika yang modern, bahkan yang postmodern ini. Apakah menjadi manusia ciptaan baru itu, atau seperti apa menjadi manusia ciptaan baru? Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Paulus mengatakan ini, saudara, menarik bahwa ketika firman ini disampaikan oleh Paulus menyampaikan ini kepada satu jemaat, yaitu jemaat Korintus, yang pada saat itu adalah, saudara tahu, pada saat itu
adalah sebuah jemaat metropolitan. Jemaat modern dengan segala kemajuan di wilayah pelabuhan di mana transaksi ekonomi, budaya-budaya modern terjadi. Jadi saudara-saudara, jangan pikir bahwa waktu firman ini disampaikan atau surat ini dikirim kepada jemaat Korintus itu jangan bayangkan seperti jemaat tua, jemaat yang mereka berada dalam konteks modernitas pada waktu itu, pada saat itu. So Paul said about the concept of the new creation to the Corinthian congregation, they are modern people. As a waterfront, jadi daerah-daerah pelabuhan yang menghadap ke laut, the Corinthian city has a lot of influence of the modernity, economic transaction, and the modern pop culture pada waktu itu. Jangan bayangkan seperti sekarang. Tekanan Paulus terhadap makna ciptaan baru di sini bukan semata-mata pada hal tradisi-tradisi yang masih mengikuti orang-orang Kristen baru yang percaya kepada Kristus pada saat itu, tetapi yang paling penting adalah pada hal moralitas. Paul focus the concept of the new creation just not the habit of the old tradition, but the important thing is about the mentality of morality. Tekanan Paulus pada karya new creation itu, ciptaan baru itu, bukan semata-mata pada meninggalkan kebiasaan lama, tapi yang penting adalah pada sikap atau moralitas kita. Menjadi orang percaya kepada Kristus dan menjadi ciptaan baru bukan semata pada hal cara penyembahan, cara beribadah, cara melayani dan sebagainya, tapi yang paling penting adalah moralitas yang baik. We are believers in Christ, and the new creation does not focus on the worships, kinds of worship or our ministry, but the important thing is the good morality as well. Because there is a lot of people just a believer, but there is not good morality. The indicator of that point is still more conflict of the religion until right now. Saya mau mengatakan, banyak orang mengatakan beragama. Banyak orang mengatakan saya hidup dalam nilai-nilai keagamaan saya. Tetapi tahukah saudara bahwa orang yang mengatakan beragama, tapi juga bisa memiliki moralitas yang buruk dan jelek? Indikatornya apa? Ini menarik. Bahwa sampai tahun 2013, dari data yang saya baca di Pew Research, syukurnya, ini ada syukurnya juga. Tahun 2012, tingkat konflik beragama itu adalah 33%. Dan berkurang di tahun 2013, tidak banyak, 27%. Artinya masih ada yang mengatakan bahwa saya beragama, tapi moralitas saya, sikap hidup saya tidak mencerminkan nilai-nilai keagamaan, karena pada saat itu saya bisa membunuh orang, saya bisa menyakiti orang, saya bisa menghancurkan orang atas nama agama. 33% dari tahun 2013 turun menjadi 27%. Saudara, ini menunjukkan bahwa konflik atas nama agama yang dilakukan oleh pegemuk agama masih sangat besar juga. Saudara, Paulus mengajak orang Korintus untuk hidup sebagai ciptaan baru. Nah, saudara, lantas apa makna hidup sebagai ciptaan baru saat ini dalam konteks dunia modern saat ini? So what the meaning of the new creation for us today in the context of modernistic lifestyle? Saya memberikan ilustrasi sederhana mengenai new creation ini dengan mengambil contoh metamorfosa dari kupu-kupu. So I tell about the illustration about the metamorphic of butterfly. Saudara, bagaimana untuk menjadi kupu-kupu? Semua itu berasal dari kepompong. Dulu sih siapa jadi kepompong? Michael jadi kepompong. Ya. Dan dari kepompong melalui sebuah proses metamorfosis kemudian menjadi kupu-kupu. Dan ketika menjadi kupu-kupu, semua terlihat baru. Kakun is the first form before the butterfly. And when the butterfly, it's in all of the new. Bermula dari kakun, bermula dari kepompong, kemudian semua menjadi baru. Ini seperti
Sama seperti kita manusia memahami dengan sungguh-sungguh pemahaman keagamaannya, semua menjadi baru. Apalagi kalau saudara adalah orang-orang baru menjadi pengikut Kristus, semua terasa baru. Tapi apa yang membedakan antara kepompong dan kupu-kupu saat terjadi perubahan itu? Kira-kira saudara tahu apa yang menjadi hal yang paling penting dari sebuah perubahan dari kepompong menjadi kupu-kupu? Tadi kita bilang, oh terjadi perubahan. Tapi ada hal yang paling signifikan untuk disebut dengan the new creation ketika kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Kira-kira saudara tahu apa? Lebih cantik, ya. Kemudian apa lagi? So what's the difference? Dari kepompong, saudara lihat dari kepompong, kemudian dia turun, keluar ya pelan-pelan. Kalau lihat prosesnya tuh di YouTube ada tuh saya perhatikan, keluar, tiba-tiba dia jadi kupu-kupu. The new creation. Tapi apa ini? Setelah ini apa dia? Terbang. Dia terbang. Dia tidak tinggal di situ. Dia tidak tetap di situ, tetapi kemudian dia terbang. Kupu-kupu itu terbang, dia menunjukkan keindahannya kepada semua orang. Dia menunjukkan tentang damai, dia menunjukkan tentang keindahan, dia hinggap di bunga-bunga untuk menghisap madu, dia membuat orang lain menjadi senang karena keindahannya. Dia memberikan inspirasi tentang lagu-lagu cinta, tentang puisi-puisi cinta, dan membuat orang menjadi nyaman dan tersenyum. Inilah moralitas. Sebuah ciptaan baru, dia tidak tinggal tetap di dalam kakun itu, di dalam kepompong, tapi dia menjadi sebuah ciptaan baru. Dan kemudian dia mulai share tentang damai, dia mulai share tentang keindahan, dia mulai share tentang cinta kasih. Saya nggak tahu ada nggak lagu Butterfly yang kira-kira, mungkin ada tapi saya nggak tahu sih. Ada nggak lagu Butterfly yang kira-kira membuat agak sedikit Butterfly? Tapi setahu saya semua lagu Butterfly itu lagu tentang keindahan. Ada. Saya mungkin yang terbatas. Ada Kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Ditambahin kupu-kupu malam. Itu yang bahaya. Itu pun bagian juga ada aja. Kupu-kupu malam. Jadi kalau Sedih. sedih. Itu sedih. Mau tahu, Bang? Problem itu kan. Jadi tetapi dia juga menampilkan keindahan menurut versinya mereka. Tapi yang menjadi penting adalah kupu-kupu ini terbang. Dia memberikan kedamaian, keindahan, orang lain melihatnya. Dan saya selalu melihat beberapa lagu, mereka menciptakan lagu-lagu tentang bagaimana keindahan kupu-kupu dan seterusnya. Saudara, sikap hidup beragama kita harus kita tunjukkan dengan sikap moralitas yang baik dan membuat orang lain juga merasakan kebaikan itu. So our attitude as a believer should show a good morality and make a good feeling of others. Kehadiran saya dan saudara dalam sebuah komunitas, dalam persekutuan gereja, dalam persahabatan dengan sesama, apa saja akan membawa dampak sukacita bagi semua orang, seperti metamorfosa kupu-kupu yang tidak tinggal diam, bergantung di tempat kepompongnya saja, tapi dia terbang menebarkan keindahan, damai, dan cinta kasih. So our presence is in our community as a members of the church, friendship, whatever it is, should give the joy and happiness for all, because we are the new creation. So it is like the metamorphic of the butterfly. They just not stand in the cocoon, but they fly and share the beautiful peace and love. Saudara, hal menjadi ciptaan baru ini juga berlaku bagi kita saat ini sebagai persekutuan bersama dalam jemaat Immanuel, bahkan dengan semua sahabat-sahabat Immanuel. Immanuel and friends, we are the new creation right now because we are know who is Christ in our life. Karena kita sekarang tahu siapa Yesus, siapa Kristus di dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang Kristen yang sudah tahu dan mengenal Kristus dan disebut dengan ciptaan baru. Dan setiap kita melewati masa-masa metamorfose dalam kehidupan kita sebagai ciptaan baru. Every of us have a metamorphic journey as a new creation in our life. Bapak Ibu, tapi pertanyaannya adalah apakah kita sudah terbang dan keluar dari kepompong kita?
terbang menampilkan keindahan, kedamaian, sukacita, dan kasih bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan bagi keluarga kita, dan semua orang. Atau malah kita hadir hanya sebagai orang yang beragama tanpa makna, dan justru membawa perpecahan dan konflik di sekitar kita. Ini sebuah pertanyaan yang sangat dalam bagi kita. Saya kira kita tidak demikian. Dan saya yakin dan merasakan juga sebagai jemaat Immanuel, gereja ini memasuki masa 11 tahun dan terbang menjadi gereja yang mendasarkan dirinya sebagai ciptaan baru yang membawa keindahan dan perdamaian, kasih dan sukacita bagi sesamanya. I know we are not like that because we want to fly and share about the beautiful peace and love. Saya tidak akan menasihati saudara dengan bagaimana memiliki sikap moralitas yang baik. Hari ini, saya tidak ingin mengajak saudara, menasihati saudara bagaimana bersikap moral yang baik dan seterusnya. Tapi saya mau mengajak kita, mari menjadikan atau memiliki komitmen baru mengenai new creation dalam hidup kita. Masih bulan Maret, masih dekat di tahun yang baru. Saya punya komitmen untuk membuat hidup saya menjadi sebuah ciptaan baru. Kalau dulu saya mungkin terlalu kasar dengan istri saya, sekarang saya bisa mengajak berdialog. Kalau dulu saya terlalu cerewet terhadap suami saya, it's okay. Tapi mulailah mengajarkan diskusi bersama. Kalau saya dulu terlalu banyak maunya untuk anak-anak dan seterusnya, saya punya komitmen untuk sebuah new creation, memberikan bagaimana anak-anak bertumbuh dengan memperhatikan mereka atau apa saja komitmen kita sebagai new creation di tahun 2016 ini. Saya tidak akan menasihati saudara mengenai moralitas, tapi saya senang bahwa hari ini Oma dan Pak Agung berulang tahun. Kita akan memberikan hadiah kepada Oma dengan cara menuliskan apa yang menjadi new creation dalam hidup kita. Dan saya ingin kita nanti menempelkan di situ bahwa saya memiliki komitmen sebagai ciptaan baru. Saya hidup untuk lebih senang membaca firman Tuhan pada setiap hari, atau apa saja yang menjadi komitmen kita. Ini bukan hanya hadiah untuk Oma, tetapi juga menjadi doa kita bersama bahwa saya sebagai pribadi adalah ciptaan baru. I am a new creation. Saudara boleh tuliskan apa saja, gak usah ditulis nama. Kemudian nanti session akan tempelkan itu satu persatu di situ. Mungkin ini bisa menjadi hadiah juga bagi Oma, karena nanti kami akan ditaruh di sana melihat hal-hal yang menjadi kreasi atau ciptaan baru bagi kita semua jemaat Immanuel dan sahabat-sahabat Immanuel. Untuk kita boleh melihat, termasuk Oma juga di usia 79 tahun, bukan orang lama, tapi ciptaan baru. You are a new creation, ciptaan baru, karena ada hal yang baru yang telah dilakukan. Ibu Elder boleh bagikan ini apa saja sebagai hadiah untuk Oma hari ini, dan Pak Agung juga yang mungkin berulang tahun. Saya adalah ciptaan baru, apa yang saya ingin lakukan sebagai komitmen kita di tahun ini. Saudara boleh tempel di sini. I am a new creation. Kalau mau ditempel sekarang juga boleh. Mungkin Pak Ari boleh minta tolong, ini bisa dibawa juga ke sini nanti untuk ditempel supaya langsung ditempel. Jadi ditaruh kasih mereka boleh. Enggak, gitu. Saya adalah ciptaan baru. Apa yang menjadi ciptaan baru? Komitmen saudara untuk itu. Nah, tahun ini saya berkomitmen menjadikan hidup saya menjadi baru. Tidak lagi apa, tidak lagi dan sebagainya. Atau apa saja. Saya adalah ciptaan baru. Silakan. Saudara tulis, tidak usah tulis nama. I am a new creation.
Hani ada apa namanya, ada papan itu, taruh di situ. Apa komitmen saya untuk menjadi ciptaan baru hari ini? Moralitas kah? Perkataan kah? Sikap kah? Dan sebagainya. Saudara tulis ini hadiah untuk Oma. Dan selain itu kita menyiapkan satu lagu yang hari ini saya nggak masukkan di dalam liturgi, tapi Oma ingin kita menyanyikan satu lagu, yaitu dari Kidung Jemaat 332, Kekuatan serta Penghiburan. Thank you, Mari. Bawa-bawa itu. I am a new creation. Okay. Wow. Masih ada? Ini ngomongin. Oh, ini baru. Okay. The new creation. Wow. Saya ciptaan baru untuk hidup lebih baik. Ya. Saya adalah ciptaan baru, saya akan lebih banyak berbuat baik tanpa pikir panjang. Pede pikirannya ya. Positive thinking. Wah, keren juga nih. Apalagi banyak ya. Menyenangkan orang. Apalagi I'm a new creation, love each other. Ya. Nah, ini menarik. Saya adalah ciptaan baru, membaca Alkitab dan menjalankan seluruh nasihat perintahnya. Apa lagi nih? Saya adalah ciptaan baru, saya akan berdoa more dan bersikap manis kepada sesama. Siapa lagi? Bersikap manis. I'm a new creation, let Jesus live in me. Yeah. Berusaha bagikan lebih baik, berusaha menjadi lebih bijaksana. Nah, saudara, saya tidak ingin ini mendikte saudara, tetapi apa yang saudara tulis ini adalah bagian dari doa-doa saudara dan doa-doa kita semua. Saudara yang tahu yang mana saudara tulis, saudara yang punya komitmen, dan biarlah ini menjadi bagian yang hari ini menjadi ciptaan baru bagi kita semua dan bagi saudara semua. Saya adalah ciptaan baru, saya akan lebih banyak berbuat baik, tanpa pikir panjang tadi juga. Kemudian semoga bisa ditopang Tuhan. Oke, I'm new creation and Jesus ya. Aku adalah ciptaan baru dan yang akan ditopang oleh Tuhan. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Oma ini hadiah-hadiah dari jemaat untuk kita, untuk Oma dan juga bagi kita semua yang menandakan bahwa kita semua adalah ciptaan baru.
Kekuatan serta penghiburan, satu lagu yang menjadi hadiah kecil juga bagi Oma, karena lagu ini merupakan lagu yang sangat disenangi oleh beliau. Mari kita menyanyikan bersama-sama dari Kidung Jemaat 332, Kekuatan serta Penghiburan. Kalau ada Kidung Jemaat bisa dibuka, Kidung Jemaat 332.